Salam satu persatuan gamer diskonan. Karena membeli game saat diskon brutal bukanlah sebuah tindakan kriminal, ya kan? Nice. Setelah terakhir kali benar-benar bisa menikmati game sepak bola EA di FIFA 16, akhirnya saya bisa merasakan sensasi yang serupa pada game EAFC 26. Yang untuk kali ini benar-benar harus saya akui, menang mutlak dari game sepak bola buatan Konami atau eFootball 2026. Tentu saja saya nggak menilai dari konten atau presentasi, tapi dari gameplaynya. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game EAFC 26 yang menurut saya adalah sebuah penyempurnaan nan hakiki. Di sini, saya nggak akan membahas EAFC 26 secara detail, karena pada dasarnya, FC 26 adalah game yang sama dengan FC 25, yang mana FC 25 pada dasarnya juga game yang sama dengan FC 24, yang mana pula FC 24 pada dasarnya adalah game yang sama dengan FIFA 23. Semoga kamu nggak bingung. Tapi hal ini bukan berarti FC 26 tidak menawarkan sesuatu yang baru dari FC 25. Dan sekedar catatan, saya nggak membahas aspek online, terutama mode Ultimate Team. Karena para pemain mode ini emang sangat rese dan iyik banget. Dan jika ada ulasan buruk soal FC 26, dapat dipastikan sebagian besar pasti dari golongan mereka-mereka ini. Ya, mungkin karena mereka merasa sebagai donatur, sehingga minta selalu diistimewakan dan ingin mengatur. Peningkatan pertama pada FC 26 adalah soal optimasi di PC yang terasa banget, jauh lebih ringan dan stabil daripada FC 25. Meski saya memainkannya di PC yang sama persis. Memang terkadang masih ada kendala teknis saat di awal menjalankan gamenya, tapi masalah tersebut masih bisa diatasi dengan cara yang sama seperti pada FC 24 dan 25. Salah satu contohnya adalah masalah game nggak mau jalan karena driver GPU-nya minta diupdate. Ini mungkin adalah sebuah hal yang menakutkan, tapi sebenarnya tetap bisa di-skip dengan mudah, seperti pada FC 25. Subscribe sekarang. Peningkatan kedua, dan ini adalah yang terpenting bagi saya, adalah aspek gameplay yang terasa benar-benar menyenangkan, tanpa perlu mengutak-atik slider gameplay. Tapi yang saya maksud adalah gameplay dengan preset autentik, bukan kompetitif. Kalau untuk gameplay yang kompetitif, wah itu tetap saya nggak suka, terlalu satet buat tang-tang das-des. Memang preset gameplay bawaan yang berbeda ini sudah ada pada FC 25 dengan nama yang berbeda, tapi secara konsep tetap sama. Tapi pada FC 26, EA ternyata berhasil memoles konsep dua gameplay bawaan yang berbeda menjadi lebih matang dari sebelumnya. Meski tentu saja kita tetap bisa mengcustom preset gameplay kita sendiri dari pengaturan yang ada. Tapi dengan preset gameplay autentik saja, masalah ice skating dan physics yang ngambang menjadi sangat jauh tereduksi, bahkan nyaris nggak terasa. Saya pun kaget saat pertama kali memainkan FC 26 di mode autentik ini. Saya rasa nggak percaya akhirnya EA memperbaiki hal ini, meskipun tentu saja masih ada kekurangannya. 4. Kemudian jangan lupakan juga mode Piala Dunia yang sekarang di FC 26 bernama The World Game, karena EA nggak lagi melanjutkan kerjasama lisensi dengan FIFA. Meskipun demikian, EA tetap mampu menampilkan suasana kemeriahan Piala Dunia dengan amat sangat baik melalui beragam cutscene dan juga visualisasi yang nggak kalah meriah dari game Piala Dunia mereka sebelumnya, yaitu di FIFA 23. Tapi jika kamu amati, EA tidak serta-merta menggunakan materi yang sama persis dari mode Piala Dunia pada game FIFA 23, lalu mengganti elemen visualnya. Karena pada The World Game di FC 26 ada beberapa hal baru di sini, seperti cutscene maupun komentator yang juga ikutan menyesuaikan obrolan mereka dengan event The World Game. Sebuah bukti jika lisensi Piala Dunia dalam video game itu nggak penting-penting amat. 5. Peningkatan terakhir ada pada AI yang kali ini terasa lebih bervariasi, baik pada AI tim lawan maupun pada AI di tim kita. Meskipun memang kawan AI di tim kita kadang terasa kurang proaktif saat bertahan, tapi hal ini lebih jarang terjadi daripada di seri-seri sebelumnya. Apalagi jika kita main dalam mode yang panjang, misalnya seperti mode Liga, kita akan menemui lebih banyak variasi cara main yang berbeda-beda dari tim-tim lawan. Meskipun memang pada akhirnya kita akan menemui cara main yang polanya itu-itu saja, tapi yang jelas lebih banyak variasinya daripada FC 25, apalagi di eFootball.
Ya, itulah review singkat saya akan game FC26 yang dengan kualitas dan konten yang ditawarkannya, tentu game ini sangat layak dibeli di harga diskon brutal yang nggak sampai Rp50.000. Apakah game ini masih layak dibeli di akhir musim? Ya, kalau kamu nggak ngejar main online, tentu saja game ini masih sangat layak untuk dibeli. Apalagi jika dibandingkan dengan mengeluarkan jumlah uang yang sama untuk membeli koin judol di game eFootball. Wah, kalau itu sih sudah kuoblik kuadrat tak tertolong.